Banyak orang heran kenapa rumahnya sudah dipasang iklan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi belum juga laku. Padahal lokasinya oke, bangunannya masih layak, dan harganya katanya sudah diturunkan. Di titik ini, masalahnya sering bukan di rumahnya, tapi di cara rumah itu dijual ke pasar. Pasar properti itu bukan pasar emosi, tapi pasar logika. Pembeli hari ini jauh lebih kritis. Mereka bandingkan harga per meter, akses jalan, jarak ke fasilitas umum, sampai potensi naik harga ke depan. Kalau rumah kamu kalah di angka dan cerita, pembeli akan pindah ke listing sebelah tanpa rasa bersalah. Coba bayangkan, kamu di posisi pembeli. Scroll marketplace properti malam-malam, lihat puluhan rumah dengan harga mirip. Mana yang kamu klik duluan? Biasanya yang fotonya rapi, informasinya jelas, dan kelihatannya siap dihuni tanpa drama. Bukan yang captionnya cuma bilang, rumah dijual cepat, BU. Di video ini, kita tidak akan bahas trik sulap atau janji manis ala sales. Kita akan bahas strategi yang masuk akal, berbasis data pasar, dan realistis untuk kamu yang ingin rumahnya benar-benar laku. Bukan cuma ramai ditanya, tapi sepi deal. 5 strategi ini sering dipakai investor properti yang perputaran asetnya cepat. Bukan karena rumahnya mewah, tapi karena mereka paham cara berpikir pembeli dan cara bicara dengan pasar. Strategi yang sama bisa kamu pakai, bahkan untuk rumah pertama yang emosional sekalipun. Kalau kamu sedang butuh likuiditas, ingin pindah aset, atau sekedar tidak mau rumah kosong jadi beban biaya, tonton sampai habis. Di akhir video, kamu akan tahu langkah konkret apa yang bisa langsung kamu cek dan perbaiki dari rumah kamu hari ini juga. Strategi pertama yang paling sering bikin rumah nyangkut di pasaran adalah soal harga. Banyak pemilik rumah pasang harga berdasarkan perasaan, bukan data. Harga beli dulu, biaya renovasi, plus harapan untung, semuanya dijumlahkan tanpa peduli kondisi pasar hari ini. Masalahnya, pasar tidak peduli kamu butuh uang cepat atau rumah itu penuh kenangan. Pasar hanya peduli satu hal, apakah harga rumah ini masuk akal dibandingkan rumah lain di lokasi yang sama. Begitu harga kamu melenceng terlalu jauh, rumahmu langsung dicoret dari shortlist pembeli. Cara paling aman menentukan harga adalah bandingkan harga per meter. Misalnya, rumah di sekitar dijual rata-rata 6 juta per meter, sementara kamu pasang 7,5 juta per meter tanpa keunggulan signifikan. Di mata pembeli, selisih itu bukan angka kecil, tapi alarm bahaya. Banyak yang bilang, pasang harga tinggi dulu, nanti bisa nego. Secara teori benar, tapi prakteknya berbahaya. Listing dengan harga terlalu tinggi biasanya sepi klik, sepi survei, dan akhirnya dianggap rumah bermasalah karena terlalu lama nongkrong di marketplace. Investor properti justru sering pasang harga sedikit di bawah pasar. Tujuannya bukan rugi, tapi menciptakan rasa rebutan. Saat peminat datang lebih dari satu, posisi tawar malah naik dan transaksi bisa lebih cepat tanpa potong harga besar. Langkah praktisnya, buka marketplace properti hari ini, cari minimal 5 rumah sebanding dalam radius 1 km. Catat harga, luas tanah, luas bangunan, lalu hitung harga per meternya. Dari situ, kamu punya angka rasional, bukan sekedar angka harapan. Strategi kedua yang sering diremehkan adalah tampilan rumah saat pertama kali dilihat. Dalam properti, kesan pertama terbentuk dalam 5-10 detik pertama. Kalau di detik itu pembeli sudah ilfeel, logika semahal apapun rumah itu murah sudah tidak relevan. Banyak pemilik rumah berpikir, yang penting bangunan kuat, cat pudar tidak masalah. Padahal buat pembeli, tampilan luar adalah sinyal. Cat kusam, halaman berantakan, pagar berkarat, semua itu dibaca sebagai tanda rumah ini butuh banyak biaya dan ribet. Coba bayangkan, kamu datang survei rumah. Begitu turun dari mobil, yang pertama kamu lihat adalah fasad depan. Kalau kesannya gelap, sempit, dan tidak terawat, pikiranmu langsung defensif. Ini rumah bakal banyak PR. Ini reaksi alamiah, bukan lebay. Investor paham betul soal ini. Mereka rela keluar uang belasan juta hanya untuk cat ulang, rapikan taman, dan bikin rumah terlihat terang. Bukan karena boros, tapi karena tahu tampilan rapi bisa menaikkan persepsi nilai puluhan bahkan ratusan juta.
bagian dalam rumah juga sama pentingnya. Rumah kosong tapi bersih jauh lebih menarik daripada rumah penuh barang tapi berantakan. Pembeli ingin membayangkan hidupnya di sana, bukan sibuk melihat tumpukan barang pemilik lama. Langkah praktisnya, berdiri di depan rumah kamu, pura-pura jadi pembeli yang baru pertama datang. Tanya ke diri sendiri, apakah rumah ini terlihat siap dihuni atau terlihat seperti proyek? Jawaban jujur dari sini bisa menentukan cepat atau lambatnya rumah kamu laku. Strategi ketiga yang sering diabaikan adalah cerita di balik rumah yang dijual. Banyak listing properti isinya hanya angka, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar. Semua benar, tapi dingin. Padahal pembeli rumah tidak hanya membeli tembok, mereka membeli bayangan hidup di dalamnya. Coba perhatikan iklan rumah yang cepat laku. Biasanya bukan cuma soal spesifikasi, tapi soal konteks. Rumah ini cocok untuk keluarga kecil, lingkungan tenang, pagi hari masih terdengar suara burung. Detail seperti ini membuat pembeli berhenti scroll dan mulai membayangkan. Cerita yang baik tidak berarti mengarang, justru harus jujur dan relevan. Kalau rumah dekat sekolah, ceritakan rutinitas antar anak yang lebih singkat. Kalau dekat jalan besar, jelaskan akses mudah kemana-mana. Cerita membantu pembeli melihat manfaat nyata, bukan janji kosong. Banyak pemilik rumah takut terlihat lebay saat bercerita. Padahal yang bikin orang ilfil itu bukan cerita, tapi klaim berlebihan. Selama ceritanya faktual dan bisa dicek, pembeli justru merasa lebih percaya karena kamu terlihat paham aset yang kamu jual. Investor properti jarang menulis iklan asal-asalan. Mereka tahu, satu paragraf cerita yang tepat bisa menghemat puluhan jam survei yang tidak perlu. Pembeli yang datang biasanya sudah cocok secara emosional dan logis. Langkah praktisnya, tulis ulang deskripsi rumah kamu dalam 3-5 kalimat. Fokus ke siapa rumah ini paling cocok, aktivitas apa yang enak dilakukan di sana, dan kelebihan yang benar-benar terasa saat ditempati. Jangan mulai dari harga, mulai dari ceritanya. Strategi keempat yang sering jadi pengganjal terbesar adalah soal kepercayaan. Banyak rumah kelihatannya menarik, tapi begitu pembeli dengar cerita soal akses ribet atau surat belum beres, minat langsung turun drastis. Di properti, rasa aman sering lebih mahal daripada harga. Akses adalah hal pertama yang dicek pembeli rasional. Jalan sempit, mobil susah masuk, atau lingkungan yang sulit dilalui kendaraan besar akan langsung masuk catatan merah. Bukan berarti tidak bisa dijual, tapi ceritanya harus jujur dan harganya harus menyesuaikan. Legalitas jauh lebih sensitif. Sertifikat, IMB atau PBG, dan status tanah harus jelas. Pembeli takut, bukan karena ribet ngurus, tapi karena takut beli masalah. Properti tanpa kejelasan surat ibarat beli mobil tanpa STNK. Kelihatannya jalan, tapi bikin was-was. Banyak transaksi batal bukan karena harga, tapi karena penjual tidak siap menjelaskan legalitas sejak awal. Begitu pembeli merasa ditutup-tutupi, trust langsung turun. Sekali trust hilang, negosiasi biasanya sudah tidak ada artinya. Investor berpengalaman justru menyiapkan semua dokumen sejak awal, bukan cuma untuk pembeli, tapi untuk diri sendiri. Dokumen rapi membuat proses survei, appraisal bank, sampai akad jadi jauh lebih cepat dan minim drama. Langkah praktisnya, kumpulkan semua dokumen rumah kamu hari ini. Cek sertifikat, cek status PBG, cek akses jalan di lapangan. Kalau ada kekurangan, jangan disembunyikan. Jelaskan di awal dengan jujur, lalu biarkan harga dan strategi yang bicara. Kalau kita rangkum, rumah yang cepat laku bukan rumah yang paling mewah, tapi rumah yang paling masuk akal di mata pasar. Harganya rasional, tampilannya meyakinkan, ceritanya nyambung, dan dokumennya bikin pembeli tenang. 4 hal ini bekerja barengan, bukan sendiri-sendiri. Banyak orang gagal jual rumah karena hanya fokus ke satu aspek. Ada yang harganya sudah murah, tapi rumah kelihatan tidak terawat. Ada yang rumahnya bagus, tapi suratnya bikin ragu. Pasar tidak menilai secara terpisah. Pembeli menilai rumah kamu sebagai satu paket utuh. Di titik ini, penting untuk jujur ke diri sendiri. Jangan tanya, kenapa rumah saya belum laku? Tapi tanya, bagian mana yang masih bikin pembeli ragu?
Pertanyaan ini tidak nyaman, tapi justru inilah pintu ke solusi yang realistis. Ingat, menurunkan harga bukan selalu jawaban pertama. Kadang cukup rapikan tampilan, perjelas cerita, atau bereskan dokumen yang tertunda. Perbaikan kecil yang tepat sasaran sering jauh lebih efektif daripada potong harga besar-besaran. Investor properti tidak jatuh cinta pada asetnya. Mereka fokus pada perputaran dan keputusan rasional. Mindset ini yang perlu ditiru, bahkan saat kamu menjual rumah yang penuh kenangan sekalipun. Emosi disimpan, strategi yang jalan. Setelah video ini selesai, ambil kertas atau buka catatan di HP kamu. Tulis 5 poin. Harga, tampilan, cerita, akses, legalitas. Cek satu persatu rumah kamu. Dari situ, kamu tidak lagi menebak-nebak, tapi bergerak dengan rencana.